paginya, oh ternyata ada 2 mobil datang ke mobil tentara, Mas? Iya, ke hotel kita gitu. Datang, akhirnya kita ditanyain satu-satu gitu di ruangan gitu kan, apa tujuannya kesini segala macam. Itu tempatnya indah dan merupakan salah satu dataran tinggi tertinggi di dunia. Kalau kota pertama sih enggak, cuman itu salah satu petualangan paling menarik lah, salah satu ya. Jadi perjalanan yang jauh, kita dari Islamabad naik kereta hampir 32 jam ke Karachi. Habis itu turun dari kereta langsung berangkat ke sana sekitar 18 jam. Halo semuanya, salam 24 jam. Selamat datang di PP Mikes bersama host kalian di sini Danis. Dan hari ini kita bakal ngobrol sama Mas Hakiki, seorang mahasiswa sekaligus backpacker yang sudah menjelajahi Pakistan. Langsung aja. Gimana apa kabar Mas Hakiki? Baik-baik, Gimana, sehat. Aku manggil apa nih Mas Kiki atau Mas Hakiki? Kiki aja panggilnya. Kiki, oke. Mas Kiki Bay ya? Iya, Kiki Oke. banget. Mas Kiki Bay ini kalau aku lihat dari Instagramnya, beliau ini suka jalan-jalan sekali. Kayak hampir semua tempat udah dikunjungi di Pakistan ya, Mas? Ya, hampir semuanya udah. Ketika semua orang kayak males, contohnya aku lah, males buat jalan-jalan keluar Pakistan, mikir ribet kayak gimana transportasi gimana nyampein kebutuhan-kebutuhannya. Oke. Tapi Mas Hakiki mau gitu keluar Islamabad buat jalan-jalan ke kota-kota itu, alasannya apa Mas? Di balik itu ada apa? Inspirasinya apa? Kalau inspirasi sebenarnya enggak sih, lebih ke apa ya? Jadi kan kita ini dari kecil anak kampung lah ya, sukanya ngebolang gitu kan. Ya dari ngebolang itu ke bawah sampai gini sekarang. Dari mana sih? Aku asalnya dari Kalimantan. Gitu. Dari Kalimantan. Iya, dari Kalimantan Timur. Itu ada background dari keluarga kan Mas? Maksudnya dari keluarga emang suka jalan-jalan gitu? Kalau dari ayahku kebetulan juga suka ngelayap juga gitu, waktu masih muda gitu. Ayahnya dulu di Pakistan juga? Enggak, ayahku di Indonesia gitu. Oh enggak. Oke. Mungkin sebelum kita masuk lebih dalam, boleh dijelasin dulu apa sih negara itu Pakistan? Kan persepsi orang terhadap negara Pakistan ini agak kacau. Iya bener banget itu. Ya memang jujur ini banyak teman-teman juga yang di Indonesia, bahkan pas sebelum aku kesini tuh banyak yang bilang, lu mau ke Pakistan gitu, bukannya Pakistan ini ya bahaya ya, gini perang atau apa gitu. Teman-teman. Iya, apa katanya negaranya red zone gitu atau gimana gitu kan. Rawan konflik ya, sempat gak dibolehin juga kesini waktu itu. Cuman ya dengan pendirian ya, tekad yang kuat ya, main aja kesini gitu kan buat belajar. Oke. Gitu. Tapi terus setelah kesini gimana? Aman nggak? Selama di sini ya, namanya di setiap tempat ya pasti ada hal buruk hal baik gitu kan. Tinggal gimana kita menanggapi dan menjaga diri aja gitu. Okay. Tapi misal aku mau nanya, ada cerita nggak sih Mas? Tadi kan Mas Hakiki bilang ada hal yang nggak mengenakan gitu. Kalau hal yang nggak mengenakan banyak banget. Kebetulan aku dulu pernah bukan ditangkap sih, diinterogasi dong, ditanya-tanya gitu sama polisi setempat, sama tentara setempat. Iya, waktu itu lagi main di Gwadar, di kota, ada salah satu kota di ujung Pakistan gitu. Jadi ceritanya waktu itu kita malam-malam nyampe nih, sekitar jam 7 malam nyampe ke kota tersebut, terus check-in hotel dan sebagainya macamnya. Ya karena waktu itu kan niat kita memang cuma buat liburan, buat explore gitu ya. Nah pas kita nyampe itu tiba-tiba didatengin sama salah satu orang yang kerja di hotel gitulah. Gitu. Pegawai hotelnya. Diajak makan malam. Ada apa nih diajak makan malam gitu. Saya takutnya kan di scam, kita makan banyak terus disuruh bayar gitu. Sehingga cerita kita makan-makan, ngobrol-ngobrol gitu. Pas mau bayar, katanya nggak usah bayar gitu. Nggak usah bayar, ini free gitu. Nah itulah salah satu baiknya orang Pakistan tuh gitu. Hospitality-nya itu udah tingkat dewa gitu. Baik banget. Kita waktu itu makan banyak banget, chicken karahi, habis itu makan Pakistan gitu. Terus pas setelah itu orangnya bilang gitu, besok pagi jangan kemana-mana dulu ya kayak gitu. Cerita pas paginya, oh ternyata ada 2 mobil datang mobil tentara Mas? Iya, ke hotel kita gitu. Datang,
akhirnya kita ditanyain satu-satu gitu di ruangan gitu kan, apa tujuannya kesini segala macam. Nah singkat cerita udah selesai diinterogasi, apapun ditanya-tanya macam-macam gitu kan. Habis itu kita keluar gitu, ketemu sama resepsionis hotel yang tadi kan. Dia cerita, Yang ajak makan itu. iya yang ngajak makan. Katanya kalian kok bisa nyampe sini katanya begitu. Ya udah kita pengen liburan gitu. Ditanya-tanya segala macam bla 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 kayak gitu. Sebenarnya tahu nggak sebenarnya di sini tuh termasuk dangerous area. Red gitu. zone. Iya red zone. Kita kaget juga gitu. Iya ya kayak gitu. Tapi kok kita lewat aman-aman aja. Nah resepsionis hotelnya itu pun bingung gitu, kok kita bisa nyampe sini, harusnya itu di checkpoint sebelum masuk kota itu nggak boleh masuk gitu. Tapi kita bisa masuk gitu. Itu luar biasa banget. Entah apa yang kita lakukan, kita cuma ngasih fotokopi paspor dan fotokopi visa. Waktu itu ditanya apa aja mas waktu ditahan sama tentara? Ya Deg-degannya gitu. ya paling pertanyaan-pertanyaan formal aja gitu, di sini berapa hari, mau ngapain aja, mau kemana aja kayak gitu. Ya kita kan nggak ada rasa takut karena ya kita bukan, Nggak ada salah juga. iya nggak ada salah dan nggak pengen buat kriminal juga. Iya, aku sebenarnya waktu itu juga pernah ke Jas Banda kan. Oke. Jas Banda juga waktu itu ditanyain, emang setiap wilayah di Pakistan tuh dijaga ketat gitu ya? Iya, rata-rata seperti itu. Kayak apa ya? Jadi kan setiap daerah itu kalau istilahnya under military gitu. Jadi ya semuanya itu tergantung otorita kebijakan dari daerah. Betul. Oke, balik lagi ke Gwadar tadi. Iya. Tadi apa Gwadar? Iya, Gwadar. Gwadar dengar-dengar itu kota pertama yang Mas Kiki datengin bukan? Kalau kota pertama sih enggak, cuman itu salah satu petualangan paling menarik lah. Salah satu ya. Jadi perjalanan yang jauh, kita dari Islamabad naik kereta hampir 32 jam ke Karachi. Habis itu turun dari kereta langsung berangkat ke sana sekitar 18 jam. Itu di bagian selatan berarti Mas? Iya, pojok banget, deket Teluk Oman sama Selat Hormuz. Iya, Laut Arab lah kita bilangnya. Iya, aku sih pertama kali dengar Gwadar ini dari Mas Kiki. Iya. Emang jarang dikunjungi orang. Dan sepanjang perjalanan dari Karachi ke Gwadar itu indah banget sumpah. Iya, apalagi waktu itu kita ke ada namanya itu Princess of Hub sama Sphinx of Balochistan. Tahu Sphinx gak sih? Sphinx yang kayak yang kalau di Mesir itu Sphinx of Giza yang harimau. Tahu yang Iya itu. Di Pakistan juga ada begitu. Oh iya. Iya. Jadi apa? Pas kita perjalanan itu pemandangan indah banget. Bahkan kalau kita videoin dari drone itu kayak apa ini namanya di planet lain. Bener. Jadi itu batuan kapur gitu kan yang terbentuk karena erosi angin hujan. Habis itu perubahan warna putih berarti itu. Iya warna putih, bener. Coba aja cek di HP di Google tentang Princess of Hope sama Sphinx of Balochistan itu. Nanti fotonya di sini. Iya, itu bagus banget sumpah. Bahkan apa Princess of Hope itu tahu nggak yang namain siapa? Siapa itu? Itu yang namain salah satu artis Hollywood, itu Angelina Jolie pas berkunjung ke sana. Nah, setahu saya belum ada lagi mahasiswa atau mahasiswa Indonesia yang nyampe sana bagi liburan. Aku pertama kali. Karena jauh banget dan banyak yang nggak tahu juga. Mereka kan tahunya sekedar wisata alam di wilayah utara gitu. Kalau di daerah utara kan kita biasa lihat gunung-gunung es gitu. Iya. Kalau di daerah selatan tuh apa ya? Maksudnya yang paling menonjol di daerah selatan tuh apa? Rata-rata sih tempat sejarah gitu atau enggak tempat agrikultur. Kayak pertanian gitu. Oke. Iya, museum. Tapi yang paling dijual di tempat itu apa sih? Sebenarnya sih mereka nggak terlalu membuka buat wisata gitu, hanya saja apa namanya kita explore itu kan karena kita tahu aja gitu. That's why banyak yang red zone. Iya. Nah, saya juga awal tahu macam-macam gitu dari ada nama buku namanya itu Titik Nol. Nah, itu mengisahkan tentang perjalanan seorang pemuda. Dia mahasiswa di Tsinghua University di Cina. Nah, itu namanya Mas Agustinus Wibowo. Nah, itu dia melakukan perjalanan di seluruh negara bagian Asia, terutama di wilayah selatan, Asia Selatan gitu. Nah, kalau kamu baca buku itu termotivasi buat semakin ingin jadi backpacker, semakin tahu banyak tempat-tempat indah di Pakistan.
Oh, itu bukunya menjelaskan khusus tentang negara Pakistan atau Eh, perjalanan dia sepanjang apa karir namanya, dia menjadi backpacker? iya, nggak sepanjang karir menjadi backpacker sih, lebih ke perjalanan dia dari karena waktu itu kan di Cina lagi ada lockdown. Nah, jadi dia melakukan perjalanan dan negara-negara yang dia tuju itu negara-negara Asia Selatan. Oke, termasuk Pakistan. Ya, termasuk Pakistan. Dan di situ diceritain di Pakistan lengkap banget. Itu oke, baik. Mungkin kita bisa geser ke wilayah lainnya, Mas. Mungkin ada cerita-cerita dari negara di sekitar apa tadi, Gwadar. Gwadar. Kalau negara, Bukan negara, wilayah. oh, wilayah. Kalau wilayah itu ada salah satu pantai dan penangkaran penyu di daerah situ juga. Ini masih di Gwadar? Iya, masih di Balochistan ya, bukan di Gwadar ya. Ada pantai namanya Kun Malir, terus penangkaran penyu. Cuman itu penangkaran penyu nggak dibuka buat umum. Gitu. Terus habis itu makin kesini kita ada itu kota sebelum Karachi, namanya itu Tata, nama kotanya. Nah, itu pemukiman pemakaman, salah satu pemakaman terbesar. Itu kemungkinan ada 500.000 sampai 1 juta mayat yang dikuburkan di situ. Luas banget ya? Iya, luas banget. Itu dari abad 14 sampai abad 18. Jadi tempat wisata lah? Enggak, jadi ketika itu kan ada teman-teman yang tahu situs itu kan, akhirnya penasaran aja mengunjungi ke situ. Nah, itu kuburannya tuh megah-megah gitu, bentuknya kayak kuburan Cina juga? enggak, jadi kuburan itu bentuknya kayak kuburan-kuburan apa ya, bangunan-bangunan prasejarah gitu. Ukiran-ukirannya, habis itu jadi kalau nggak salah itu setauku peninggalan dari dinasti Argun, dinasti apalagi ada 3 dinasti pokoknya. Yang Torkham, habis itu satu lagi aku lupa itu. Ya, itu 3 dinasti itu di kuburan di. Iya, dari abad 14 sampai abad 18. Namanya Makli Graveyard di Tata. Oke. Mungkin kita bisa bahas histori-histori ini di next episode sama Mas Kiki. Sekarang kita fokus ke ini dulu. Sekarang kita fokus ke tempat-tempat indah di Pakistan. Gitu. Terus kalau di berarti Mas Kiki Baloch tuh setahu aku masuk red zone. Iya, masuk red zone. Terutama wilayah Quetta. Quetta tuh bagian dari Baloch juga? Iya, Quetta itu maksudnya sebagian di provinsi Balochistan dan sebagian lagi di gigit Balochistan. Tapi Mas Kiki bisa lolos dari red zone tersebut? Iya, saya juga bingung kenapa bisa lolos gitu. Always lolos? Iya, bahkan dulu pernah juga ke Kashmir, lolos juga. Tapi nggak sampai Kashmir yang dalam banget gitu. Oh, kalau yang ini Mas, kalau yang tempat pembuatan senjata itu gimana? Oh, itu di bagian selatan juga? Itu di utara, maksudnya di wilayah Peshawar. Oh, kita nanti bahas utara. Oke. Nah, di bagian selatan kira-kira ada cerita ini Mas yang menarik gitu. Ada menarik. Jadi ada kota yang nggak jauh dari nama kotanya itu Tando Adam. Nah, itu penghasil pisang terbesar di Pakistan. Nah, di dekat situ ada salah satu benteng namanya Ranikot Fort sama Mirikot Fort. Nah, Ranikot Fort ini sebutannya itu The Great Wall of Sind. Nah, ini udah masuk provinsi Sind, bukan provinsi Balochistan. Oke, ini di luar Balochistan. Iya, itu sekitar panjang apa ini namanya bentengnya sekitar 30 km. Kalau kamu sana itu seperti ini, ngeliat tembok Cina, cuman versi yang nggak panjang banget. Itu tuh yang di padang pasir itu Mas? Iya, di gurun lah, iya. Di gurun tuh? Iya, benar, ngelewatin gunung-gunung dia. Gitu. Iya. Itu panas Mas waktu sana? Panas banget, sumpah. Oke. Terus di daerah selatan di sini di Islamabad, for your information aja ya guys, di Islamabad tuh nggak ada pantai. Iya, benar. Nah, kita kalau mau ke pantai harus ke daerah selatan dulu. Makanya kita nggak makan seafood di sini. Seafood harganya mahal ya. Haram juga sih. Oke. Mungkin kita bisa berpindah ke daerah lainnya. Oke. Di wilayah utara ini yang paling menjual. Maksudnya kalau kita lihat Pakistan, kita search Google Pakistan, kita bisa lihat gunung-gunung es, terus K2 dan sebagainya. Nah, itu Mas lagi boleh sharing-sharing biar pada tergiur pada kesana. Kalau tempat yang saya rekomendasiin itu ada salah satu tempat bagus,
itu namanya DOC National Park. Itu di Sardu. Ya. Itu tempatnya indah dan merupakan salah satu dataran tinggi tertinggi di dunia. Itu salah satunya ya. Nah di situ ada banyak macam-macam beruang coklat, marmut, golden marmut kita nyebutnya. Habis itu ada apa sih namanya kayak rusa yang di tebing-tebing gitu. Saya lupa nama hewannya. Sorry, tadi nama tempatnya DOC National Park. DOC Ya. National Park. Nah itu tapi masuknya agak mahal. Oh, Gitu. Setahu saya $20 buat foreigner dan nggak menerima student card. Oh iya. Iya. Jadi harus bayar pakai harga turis. Gitu. Di sana ada apa aja mas? Maksudnya Ada apa yang membedakan dari tempat-tempat utara lainnya nih? sebenarnya sih lebih ke ini apa namanya banyak hewan-hewan yang termasuk langka di sana. Kita bisa Ya sebenarnya nggak boleh sih. Oh. Cuman kalau kita kan lewat pakai mobil sepanjang ini, jadi kita bisa ngelihat hewan-hewan itu di sekitar. Seperti ngeliatin padang savana di Afrika. Nah begitu banyak hewan-hewan. Terus ada danau di sana namanya Seosar Lake. Itu danau di pegunungan apa di dataran tinggi terus view-nya gunung es. Berarti $20 bisa jalan-jalan naik mobil. Iya bahkan kalau kita ngelilingin dari ujung ke ujung itu nggak nyampe apa bisa lebih dari 1 hari. Oh iya. Iya seharian Seluas itu berarti? Iya seluas itu. Nah, berarti bayar $40 kalau mau 2 hari. Enggak kan itu buat masuknya doang gitu. Kalau udah keluar ntar kalau mau masuk lagi ya bayar lagi dong. Gitu. Oke. Jadi banyak kok juga orang yang ini diriin tenda di situ. Jadi kalau udah masuk bayar $20 terserah mereka mau berapa lama di sana. Iya benar. Oh, aku kira konsepnya kayak ini kayak kebun binatang gitu. Oh enggak. Iya. Kayak taman safari bisa jalan-jalan naik mobil. Iya benar. Terus ada juga Ferry Nidos. Oke. Ferry Nidos mungkin udah famous ya di antara teman-teman mahasiswa gitu. Aku summer insya Allah mau ke sana. Oh gitu. Iya. Oke, semoga kesampaian ya. Ada tips and trick tuh. Maksudnya Kalau tips and trick nggak ada sih kayaknya. Ya seperti tempat wisata biasa gitu. Paling ya kuatin fisik aja. Kalau nggak mau capek pas nanjak. Gitu kan. iya sih pasti capek. Terus ada Haramosh Valley itu familiar juga. sebenarnya hidden gem. Banyak orang yang belum tahu. Tapi itu salah satu tempat terindah yang pernah saya lihat. Bahkan saya mungkin berjanji sama diri saya sendiri, saya nggak bakal pernah bosan mau ribuan kali ke sana. Gitu. Indah banget. Haramosh. Iya Haramosh. Buat nikahan bagus loh. Iya pre-wedding ya atau post-wedding. boleh. Oke. Mungkin aku kemarin lihat di Instagram Mas Hakiki melakukan. Ini boleh minum nih? Boleh silakan Mas. Capek juga cerita dari tadi. Aku lihat kemarin di Instagram Mas Hakiki jalan-jalan ke Malam Jaba ya? Naik motor Vespa. Oh iya itu seru banget sumpah. Naik Vespa ke Malam Jaba pas lagi winter. Itu bahkan yang paling gongnya itu ada temen yang Vespanya blong motornya tapi tetap dipakai buat touring. Ya nabrak sih. Ya gimana gitu. Tapi untungnya kan kita punya mekanik handal namanya Abidullah. Dia yang meracik Vespa itu sedemikian rupa sampai bener lagi. Tapi itu full Vespa berarti? Iya ada satu YBR. Nah, gitu. Tapi aman aja mas selama perjalanan gitu? Kalau selama perjalanan sih kalau fisik mau nggak mau harus kuat dong ya kan. Tapi kalau misalnya drama di perjalanan ada banyak banget dramanya gitu. Entah motor mogok lah atau nggak boleh lanjut jalan karena sudah malam gitu kan. Atau apa namanya ini mata merah. Ada teman satu jadi dia saking capeknya driving kan matanya sampai merah gitu. Kasian banget ngeliatnya. Nggak tega aja nih. Gak pakai kacamata nih? Nggak pakai. Iya. Iya juga. Kurang preparation ya? Iya kurang prepare. Tapi kita rata-rata pakai helm full face. Gitu. Jadi sebenarnya enjoy aja. Buka katanya? Iya rata-rata juga karena nggak enak juga gerah. Nah serba salah.
kita kan touring waktu winter. Kalau kita tutup gerah, kalau kita buka panas. Kalau kita buka kedinginan. Iya betul. Makanya enak matanya. Kira struggle apa yang paling berkesan gitu waktu berjalan ke sana? Ya paling pas mogok itu sih, sama bercanda di jalan. Sebenarnya sering mogok ya, Mas? Iya, sebenarnya ya kalau filosofi perjalanan itu bukan cepat sampai atau tempat yang kita tuju, tapi pelajaran apa yang kita dapat selama perjalanan itu sih, persahabatan, emosi, kontrol emosi gitu kan, dan juga ya saling membantu satu sama lain. Itu sih yang mahal ilmunya. Iya kan, nggak jarang juga penulis tuh pada dapetin ide di perjalanan gitu. Benar. Kayak apa ya? Jadi ada di salah satu buku namanya The Art of Travel. Itu Karya cewek. Saya lupa penulisnya siapa. Cuman pokoknya buku The Art of Travel itu ngebahas juga tentang yang dimana perjalanan itu ketika kita kembali itu memunculkan ide dan kreasi. Nah gitu. Bahkan nggak sedikit tuh yang pulang-pulang dari traveling jadi penulis, bahkan punya ide-ide apapun itu kan. Iya sebenarnya aku ini sih Mas, enjoy di trip gitu. Maksudnya setelah perjalanan tuh aku enjoy, tapi aku nggak enjoy capeknya aja. Iya, capeknya. Aku nggak capek aja. Itu dia. Nah, untuk bisa mengendalikan rasa capek itu tidak mahal. Nggak semua orang bisa. Iya sih. Benar itu. Mas Gigi ada yang nggak ada trip paling capek gitu? Kalau trip paling capek Dari mental, dari pikiran, dari fisik. ada nih. Dulu ada ke salah satu tempat hidden gem itu di Haplu. Nama daerahnya di Haplu. Banyak daerah baru ya? Iya. Itu di Skardu, agak sonoan dikit, Haplu. Nah itu makin di sono lagi, itu perbatasan Pakistan Utara dan India gitu. Yang di utara gitu perbatasannya. Nah waktu itu kita ke Nangma Valley. Nah waktu itu ada sama teman juga namanya Ahwan. Nah, dia itu sampai nangis karena capek banget hiking gitu. Pas sudah sampai itu terharu banget sampai ke destinasinya. Dan malamnya kita kena badai hujan. Ada teman juga yang sakit gitu kan. Terus ya kan kondisinya kita bingung juga, nggak ada pohon, nggak ada apa-apa gitu. Nah singkat cerita, ada teman yang nyari tempat teduh, menemukan kandang sapi. Akhirnya nginep di kandang sapi, tapi dingin banget sumpah. Dingin. Terus yang teman yang sakit ini tuh udah hampir hipotermia gitu kan. Berapa derajat itu? Kita nggak tahu karena waktu itu HP offline dan segala macamnya, dan kita juga menghindari kontak HP atau power bank soalnya takutnya kena air atau gimana ya rusak kan nanti. Capek banget, tapi tempatnya indah. Aku akuin indah. Seperti Dolomite di mana, Italia. Itu berarti daerah utara ya? Iya. Kesana waktu musim apa? Kesana waktu musim panas. Rata-rata kalau ke daerah-daerah Hunza, Skardu, seringnya sih lebih musim panas. Gitu. Karena kalau Saudi ditutup nih. Iya, rata-rata ditutup jalannya. Dan juga rawan longsor. Waktu itu ke Kaplu berapa orang? Waktu itu ke Kaplu kita berenam kayaknya. Iya, berenam. Salah satunya ada Fawaz Hamizan, Ali Reza, Soleh Irsyad, ya gitu. Ya dan 3 orang teman lainnya. Robi. Ya. Berarti berenam tuh udah paling ideal buat jalan-jalan. Ya, kalau buat patungan enaknya berenam gitu, karena kan kita bakal butuh jeep atau apa itu. Bertujuh lah udah. Lebih dari cukup. Kaplu tadi kan kayak udah dingin banget ya, Mas? Iya. Udah entah berapa derajat karena nggak ada HP kan. Kira-kira ada nggak yang lebih dingin lagi tuh? Yang experience-nya lebih gila? Kalau yang lebih dingin itu pas ke Talubro. Nah, sebenarnya bukan karena dinginnya sih. Sebenarnya nggak dingin banget sih tempatnya. Cuma kebetulan waktu itu udah masuk awal musim dingin di bulan November. Ya, dan itu 2 hari lagi warga lokal itu turun ke bawah. Karena udah mau snowfall juga kan. Itu saking dinginnya kita masak mie nih malamnya. Kan sisa kuah mie, kan piringnya mangkoknya belum kita cuci, kita taruh di luar tenda nih. Pas bangun pagi-pagi
beku dong ya begitu. Terus kita cuci piring aja nggak kuat di sungai saking dingin. Iya sih sakit itu. Iya sakit banget. Dan ada warga lokal tiba-tiba datengin kita gitu. Dia nawarin apa sesuatu, dia tour guide kita ke base camp gunungnya atau gimana. Tapi kita nggak mau kan. Dia bantu-bantu kita malah cuci piring. Pas bantu cuci piring dengan air yang dingin seperti itu, dia angkat tangan begini, begitu. Iya dingin banget padahal. Kita bilang ini akamsi yang, aduh, kayaknya kulitnya apa? Pori-porinya udah disemen kayaknya sama dia, jadi nggak ngerasa dingin. Itu berenam juga. Kita bertiga doang waktu itu di situ. Bertiga doang. Iya bertiga. Oh gila bertiga. Iya, bahkan yang lebih serunya itu sebenarnya bukan waktu di tempat itu, tapi perjalanan kita dari kota Skardu ke awal titik kita pendakian ke situ. Jadi kita Selamat ke Skardu tuh. Jadi ya dari Selamat ke Skardu, dari Skardu baru ke tempat itu. Sekitar berapa ya? 114 kilo. Gila itu. Iya, kita nggak pakai lokal transport, cuma nebeng traktor, nebeng orang lewat kita ikut gitu. Ada truk bawa semen kita naik gitu. Iya, sampai muka itu apa cemong-cemong gitu. Itu seru banget sumpah. Iya seru banget ya bagi sebagian orang mungkin kayak capek banget kan, tapi itu pengalaman yang nggak bisa dilupakan sih. Gitu kita dari jadi backpacker, bahkan ketika kita numpang ada truk bawa semen, pas dia stop cuman buat minum chai doang, kita diajak minum chai juga, kita diajak makan segala macam. Terus pas kita mau bayar, gak usah bayar katanya. Balik lagi tuh hospital. Iya katanya mehman gitu. Okay. Mehman itu jadi artinya tamu gitu. Bahasa mana itu? Bahasa Urdu. Itu Urdu Ya, bukan bahasa sana. Bukan. Jadi bahasa Urdu mehman itu dalam bahasa Urdu artinya tamu. Itu mehman katanya begitu. Oke. Terus kalian mulai mendaki lah itu? Iya, ketika itu naik jeep dulu, jeep sampai titik pendakian baru kita nyampe nya gitu. Kita disambut dengan sunset yang indahnya tiada tara. Semburat jingga di langit itu sangat pokoknya luar biasa indah banget. Oke. Mendakinya berapa lama itu? Mendakinya sekitar, kalau mendakinya bentar dong sih, cuma setengah jam. Tapi naik jeepnya yang lama, naik jeepnya kita 3 jam. Oh, berarti bukan kayak jazz bandnya gitu ya? Bukan yang naik lama gitu? Bukan. Jadi kita naik jeepnya yang lama 3 jam, karena jauh banget kan. Nah, kalau hiking cuma setengah jam. Iya. Habis itu setengah jam kalian ngecamp dulu di atas? Iya, kita ngecamp sekitar 2 hari di situ. Hari ketiganya pulang. Iya. Jadi teman-teman kalau di musim winter ya, kalau di winter orang-orang daerah utara tuh pada pindah ke Islamabad tuh sebagian. Gara-gara dingin banget di sana kan, nggak bisa tinggal. Oke. Mungkin terakhir ya gimana? Pesan-pesannya aja lah buat ini buat kita mahasiswa Indonesia atau WNI atau mahasiswa baru yang mau kesini atau traveler yang mau kesini. Kalau pesannya sih apa ya? Sebenarnya ini buat teman-teman yang udah di sini dulu sih sebenarnya. Okay. Jadi kan banyak teman-teman nih skeptis dengan warga lokal di sini gitu. Ya padahal mereka hanya tahu sebagian kecil yang mereka temui di belahan kecil Pakistan ini gitu. Ya pada dasarnya di Pakistan tuh masih banyak orang-orang baik gitu kan. Ya meskipun juga banyak juga yang istilahnya rese, tapi kan setiap tempat pasti ada harus terlihat. Iya. Jadi jangan terlalu mengklaim bahwasanya orang Pakistan keseluruhan seperti apa gitu. Masih banyak orang yang baik. Bagaimana sopannya orang Balochistan gitu kan. Ramahnya orang Pashto. Hospitality-nya orang Punjabi itu seperti apa gitu kan. Bahkan ya cara menyambut tamu orang Sin itu juga seperti apa. Wah, itu luar biasa banget. Baik banget. Bahkan nggak boleh kita mengeluarkan uang 1 rupiah pun untuk beli sesuatu. Itu saking baiknya. Pernah juga ditolong ketika kita bingung apa gitu, nyari lokal transport, dibantuin cari nama dia kayak gitu kan. Dan dia bukan calo gitu. Itu luar biasa banget gitu kan. Sama mungkin buat teman-teman yang ingin jalan-jalan atau apapun itu, ya saya mungkin punya filosofi sedikit ya buat perjalanan gitu. Jadi apapun, kemanapun tempat yang kita tuju,
atau dimanapun kita bertumpu ya, Oke. jadikan setiap tempat itu adalah kelas. Orang yang kita temui itu adalah guru. Nah gitu, apa yang kita dapat itu adalah pelajaran. Ambil pelajaran dari mana? Iya, ambil pelajaran dari manapun. Itu yang saya tanamkan dari dulu ya. Makanya segala sesuatu, bahkan dari hal kecil lah, bahasa atau adat dari masyarakat setempat gitu kan, sopan santun ya begitu, kita ambil hal-hal baiknya aja gitu. Oke, pesan buat mahasiswa baru yang mau kesini. Kalau Buat adik-adik Mas Kiki. harusnya kita PPMI yang sampaikan. Kalian ada, maksudnya apakah yang harus disiapin gitu? Ini mentalnya, ekspektasinya harus di. Ya kalau sebenarnya itu tergantung niat sih. Cuman kalau misalnya mau kesini buat traveling, apa niatnya buat selain kuliah itu buat traveling gitu kan? Ya kalau bisa banyak-banyak belajar bahasa Urdu gitu. Pelajarin bahasa Urdu, banyak berdialek sama masyarakat lokal gitu kan. Entah di bazar atau di pasar atau di mana terminal gitu. Ya. Ya misalnya kita harus berhati-hati aja, jangan terlalu terbuka, jangan terlalu ekstrovert gitu kan, karena bakal menjadi bumerang buat diri kita sendiri. Tapi terlepas dari itu ya, segala sesuatu yang baik kita saring, kita ambil gitu. Itu aja sih. Gitu kan, yang mau jadi traveler di sini gitu, belajarin budayanya, bahasanya kayak gitu kan. Orang Pakistan itu paling senang kalau misalnya ada yang bisa berbahasa mereka, apalagi bisa bahasa daerah, bisa bahasa Panjabi, bisa bahasa Pashto. Mereka seneng banget, sumpah gitu. Bahkan ada satu teman gitu kan, ketika main ke utara gitu, ditawarin mau makan apa gitu, pas ditawarin bingung kan, pasti kita mau jadi apa, dipotongin kambing. Itu kan luar biasa banget. Iya, dipotongin kambing. Sampai pas hari keduanya dia mau makan, ditanya lagi kan, mau makan apa, dia nggak enak kan, ada ayam lewat ditunjuk, mau itu aja gitu, akhirnya dipotongin ayam. Iya, saking baiknya orang Pakistan itu seperti itu. Ya terlepas dari itu, ya setiap tempat ada baik ada buruk gitu. Gimana kita merespon kebaikan itu. Oke. Terima kasih Mas Aki. Mungkin kita bisa bikin part 2-nya nanti membahas lebih spesifik ke filosofis. Boleh. Mas Aki. Ya kapan-kapan boleh lah ya. Mas Aki, terima kasih. Ya sama-sama. Terima kasih.